Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabatku semua yang telah like, komentar, dan subscribe channel ini. Saya doakan semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah merupakan salah satu amalan mulia dalam Islam yang memiliki banyak keutamaan. Ia bukan hanya sekedar memberikan sebagian harta kepada orang lain, tetapi juga bentuk nyata dari keimanan, kasih sayang, dan rasa syukur seorang hamba kepada Allah. Dalam Al-Quran dan hadis, sedekah disebutkan sebagai amalan yang dapat menghapus dosa, mendatangkan rezeki, dan menyelamatkan dari azab. Oleh karena itu, ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk bersedekah dengan ikhlas dan berkesinambungan. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan cara pandang masyarakat terhadap materi dan status sosial, praktik sedekah tak jarang mengalami penyimpangan. Banyak orang bersedekah hanya karena tuntutan sosial, pencitraan, atau demi kepentingan pribadi semata. Padahal, dalam pandangan Islam, niat adalah pondasi utama dalam setiap amal, termasuk dalam bersedekah. Kesalahan dalam niat dan pelaksanaan sedekah bisa membuat amalan tersebut sia-sia, bahkan bisa menjadi sebab datanya dosa. Lebih disayangkan lagi, kesalahan-kesalahan tersebut sering terjadi tanpa kita sadari. Ia terbungkus dalam niat baik, namun tidak selaras dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Maka dari itu, penting bagi kita untuk mengenali kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam bersedekah, agar kita bisa memperbaiki niat dan cara kita dalam memberi, sehingga setiap sedekah yang kita keluarkan benar-benar menjadi amal yang berpahala dan diterima oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, lalu, apa saja kesalahan yang sering dilakukan dalam bersedekah, tapi jarang disadari? 1. Mencari pujian dari orang lain, ria dalam sedekah. Salah satu kesalahan paling mendasar dan berbahaya dalam bersedekah adalah niat yang menyimpang, yaitu mengharapkan pujian, penghargaan, atau pengakuan dari manusia. Orang yang bersedekah dengan niat seperti ini telah melakukan riya, yaitu memamerkan amal agar dilihat dan dipuji. Padahal, dalam Islam, amal hanya diterima jika dilakukan semata-mata karena Allah. Riya adalah syirik kecil yang bisa menghapus pahala amal bahkan membawa pelakunya pada kehancuran di akhirat. Dalam Al-Quran, Allah menyamakan orang yang bersedekah karena riya dengan batu licin yang tertutup debu, lalu ditimpa hujan lebat, sehingga tak tersisa sedikit pun debu di atasnya. Ini adalah perumpamaan dari amal yang tampak banyak namun tidak memiliki nilai di sisi Allah karena niatnya rusak. Orang yang seperti ini sebenarnya tidak sedang memberi karena cinta kepada Allah atau kasih sayang kepada sesama, tapi karena ingin disebut dermawan, murah hati, atau tokoh sosial. Lebih berat lagi, dalam hadis disebutkan bahwa orang yang bersedekah agar disebut sebagai dermawan akan menjadi salah satu dari 3 orang pertama yang dilempar ke neraka. Pada hari kiamat, ia akan didatangkan, lalu Allah akan mengungkapkan bahwa ia tidak bersedekah karenanya, tetapi agar disebut-sebut oleh manusia. Dan memang, ia telah mendapatkan apa yang ia cari, pujian manusia, namun tidak mendapat bagian apapun dari Allah. Pujian manusia adalah hasil yang sangat kecil dan fana dibandingkan dengan balasan dari Allah. Maka, orang yang cerdas adalah mereka yang menjaga hati dan niatnya dari segala bentuk pencitraan dan tidak memperlihatkan sedekahnya kecuali jika benar-benar diperlukan untuk menginspirasi orang lain tanpa mengharapkan sanjungan. Sedekah dalam Islam lebih dihargai jika dilakukan secara rahasia, karena menunjukkan keikhlasan dan keyakinan bahwa Allah lah yang melihat,
bukan manusia. 2. Menunda sedekah. Kesalahan kedua yang sangat sering dilakukan adalah menunda-nunda bersedekah. Banyak orang merasa ingin bersedekah, namun mengatakan dalam hati, nanti saja kalau saya sudah mapan, atau saya tunggu rezeki lebih dulu, baru saya bersedekah. Ini adalah jebakan yang halus tapi membahayakan. Islam menekankan bahwa amal, termasuk sedekah, harus segera dilakukan ketika ada kesempatan. Waktu adalah nikmat yang tidak bisa dijamin akan terus dimiliki. Dalam Al-Quran, disebutkan bahwa orang-orang yang menyesal di akhir hayat akan berkata, "Ya Rob, kalau engkau tangguhkan ajalku sedikit saja, niscaya aku akan bersedekah." Namun penyesalan di akhir hayat tidak berguna. Sedekah yang dilakukan saat nyawa telah sampai di tenggorokan atau ketika seseorang berada di ambang kematian tidak lagi diterima, karena saat itu sudah tidak disebut sebagai amal dari kehendak diri, tetapi sebagai keterpaksaan akibat ketakutan akan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan bahwa waktu terbaik untuk bersedekah adalah ketika seseorang masih sehat, segar, dan masih mencintai hartanya, bukan saat sudah tua atau sakit. Bersedekah saat masih sehat menunjukkan keikhlasan dan kekuatan iman, karena tidak ada paksaan atau motivasi lain kecuali karena cinta kepada Allah dan harapan akan pahala. Menunda sedekah juga berarti menunda datangnya keberkahan. Padahal, dalam banyak sabda Nabi, disebutkan bahwa sedekah bisa menolak bala, menyembuhkan penyakit, dan memperluas rezeki. Maka sangat merugi orang yang menunda-nunda kesempatan ini. Karena itu, jika ada peluang untuk bersedekah, sekecil apapun, jangan ditunda. Kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih memiliki rezeki atau bahkan nyawa. 3. Tidak memprioritaskan orang terdekat. Kesalahan berikutnya yang sering terjadi adalah tidak memulai sedekah dari lingkungan terdekat, seperti keluarga, saudara, atau tetangga. Banyak orang merasa bangga bisa membantu yayasan di kota lain, mendukung program internasional, atau bahkan memberikan sumbangan besar ke luar negeri, tapi melupakan keluarga sendiri yang kesusahan. Padahal Islam sangat menekankan pentingnya menyantuni keluarga dan orang-orang terdekat terlebih dahulu. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasul-Nya menjelaskan bahwa nafkah kepada keluarga yang membutuhkan tidak hanya bernilai sedekah, tapi juga merupakan bentuk ibadah yang utama. Memberikan kepada saudara yang kesusahan, orang tua yang sudah renta, atau anak-anak yatim dalam lingkungan keluarga sendiri lebih utama daripada kepada orang yang jauh, selama mereka masih dalam lingkup tanggung jawab sosial kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah kepada orang lain adalah satu pahala, namun sedekah kepada kerabat mengandung dua pahala sekaligus, pahala sedekah dan pahala menyambung silaturahmi. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai memberi kepada yang dekat secara nasab maupun lokasi. Bahkan, dalam Islam, seseorang yang memiliki kelebihan harta tetapi membiarkan keluarganya meminta-minta dianggap sebagai orang yang tidak menunaikan amanah. Dengan memulai dari orang terdekat, kita memperkuat ikatan keluarga, menjaga kehormatan, dan mencegah kesenjangan sosial dalam lingkungan terkecil kita. Jangan sampai kita dianggap baik oleh masyarakat luar, tapi tidak peka terhadap kesulitan saudara kandung atau orang tua sendiri. Islam mengajarkan keseimbangan, membantu semua, tapi dahulukan yang lebih dekat. 4. Perhitungan dalam bersedekah. Kesalahan yang keempat adalah bersedekah dengan hati yang berat dan penuh perhitungan, seolah-olah harta akan habis jika dikeluarkan. Ada orang yang bersedekah hanya ketika ada lebih, dan itu pun sangat terbatas, dengan perasaan khawatir bahwa hartanya akan berkurang. Sikap ini menunjukkan kurangnya keyakinan terhadap janji Allah bahwa sedekah justru akan membuka pintu rezeki dan tidak akan mengurangi harta. Dalam Al-Quran, Allah menjanjikan bahwa setiap harta yang dikeluarkan di jalannya akan diganti dengan balasan yang berlipat-lipat. Bahkan, Allah menyamakan sedekah dengan benih yang menumbuhkan 7 tangkai, dan pada setiap tangkai ada 100 biji.
Ini adalah perumpamaan bahwa satu sedekah bisa dibalas hingga 700 kali lipat atau lebih, tergantung keikhlasan dan keimanan pemberi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa harta tidak akan berkurang karena sedekah. Bahkan, sedekah adalah cara Allah memurnikan dan membersihkan harta dari potensi keburukan. Namun, orang yang perhitungan dalam memberi biasanya juga memiliki kecenderungan untuk berpegang erat pada dunia dan tidak sepenuhnya yakin bahwa Allah lah sang pemberi rezeki. Islam mengajarkan bahwa sedekah adalah ujian keimanan, bukan soal jumlah. Allah lebih mencintai orang yang memberi sedikit dengan hati lapang dibandingkan orang yang memberi banyak tapi penuh beban. Jangan jadikan sedekah sebagai kalkulasi bisnis duniawi, tapi sebagai investasi akhirat yang pasti menguntungkan. Ketika kita memberi tanpa hitungan, Allah akan mengganti dengan cara yang tidak disangka-sangka. 5. Mengungkit sedekah. Kesalahan terakhir yang sangat merusak adalah mengungkit-ungkit sedekah yang telah diberikan. Ini adalah sikap yang sangat tercela dalam Islam, karena sedekah seharusnya menjadi amal yang membawa rahmat, bukan menyakitkan bagi penerima. Mengungkit bisa dalam bentuk menyebut-nyebut bantuan kepada orang lain, membicarakan kebaikan sendiri, atau menyindir si penerima karena merasa telah berjasa. Allah secara tegas menyatakan bahwa orang yang mengungkit sedekahnya akan kehilangan pahala, sama seperti orang yang bersedekah karena riya. Allah menyuruh agar sedekah diiringi dengan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti hati penerima. Bahkan dikatakan bahwa kata-kata yang baik dan pengampunan lebih baik daripada sedekah yang diikuti oleh celaan. Dalam hadis juga dijelaskan bahwa mengungkit sedekah termasuk dalam 3 perbuatan yang Allah tidak akan pandang pada hari kiamat. Ini menunjukkan betapa beratnya dosa dari perbuatan ini. Sedekah yang seharusnya menyelamatkan justru bisa menjadi sebab seseorang tidak mendapat perhatian dari Allah. Oleh karena itu, setiap kali kita bersedekah, niatkan untuk Allah, lupakan setelah memberi, dan jangan pernah menyinggung perasaan penerima. Biarkan Allah yang mencatat amal itu. Bersedekahlah seperti tangan kanan memberi tanpa diketahui tangan kiri. Itulah bentuk keikhlasan tertinggi yang diajarkan oleh Islam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sedekah bukan hanya soal memberi harta, tetapi juga tentang niat, ketulusan, dan adab. Kesalahan-kesalahan yang telah dibahas di atas seringkali terjadi dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Padahal, setiap kesalahan tersebut bisa mengurangi, bahkan menghapus, pahala yang seharusnya kita peroleh dari sedekah. Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk memahami hakikat sedekah secara benar, agar amal tersebut benar-benar bernilai ibadah di sisi Allah. Bersedekah dengan ikhlas, tepat sasaran, tanpa mengharapkan balasan dari manusia, adalah cermin dari keimanan sejati. Allah tidak memandang besar atau kecilnya sedekah, tetapi menilai niat dan ketulusan pelakunya. Sedekah yang sederhana namun dilakukan dengan hati yang bersih dan tidak mengandung riya, bisa jauh lebih mulia dibandingkan sedekah besar yang penuh perhitungan atau disertai celaan. Mari kita perbaiki cara kita dalam bersedekah, memperbaiki niat, dan meneladani ajaran Islam yang luhur. Jadikan sedekah sebagai jalan untuk membersihkan harta, mendekatkan diri kepada Allah, dan menjadi penyejuk hati bagi sesama. Semoga setiap sedekah yang kita keluarkan menjadi cahaya di dunia dan akhirat, serta menjadi sebab turunnya rahmat Allah atas hidup kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya.